Cerita dibuka dengan si En yang berlari di tengah kerumunan anak-anak yang sedang bertarung di tengah hujan yang lebat. Di sana ia bertekad untuk membantu anak-anak yang seolah akan jatuh dari tebing. Menurutnya, anak-anak zaman sekarang cenderung salah melangkah tanpa memikirkan arah. Dan itulah yang ia lakukan sepanjang waktu. Setahun telah berlalu. Kehilangan kedua temannya membuat si En trauma. Semenjak kejadian bom Sok dan juga Suho yang menjadi sulit untuk tidur nyenyak. Ia terus memimpikan hal yang sama, sampai-sampai si En harus pergi ke psikiater atas rekomendasi dari ibunya. Namun sayang, si En tidak mau menceritakan apa mimpinya dan ia juga tidak meminum obat tidurnya. Di sekolah barunya, SMA Enjang, si En menjadi anak yang ditakuti. Kabar tentang dirinya telah menyeruak dan ia dicap sebagai seorang pembunuh. Di kelas yang sama, ada seorang siswa bernama Juntae. Saat itu, ia tidak sengaja menyenggol kepala si En yang sedang tertidur. Beruntung, si En tidak mempermasalahkannya dan kembali tidur. Juntae adalah siswa yang dicap sebagai kurir kilat karena tugasnya adalah membawakan minuman untuk anak-anak. Bisa dibilang ia adalah seorang pesuruh. Pada saat itu tidak sengaja ia salah memberikan minuman kepada salah satu siswa perundung. Sebagai permintaan maaf, Juntae harus membawakannya sebuah iPhone. Dengan terpaksa Juntae mengiyakannya dan kemudian memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan iPhone. Dan menurut catatannya, hanya si En yang belum pernah mengumpulkan iPhone-nya. Jadi, Hyoman, siswa yang ditakuti di kelas mereka meminta anak-anak untuk segera mengumpulkan iPhone para siswa agar ia bisa menjalankan bisnisnya. Mereka sudah melakukannya dan tertinggallah si En. Hyoman kesal dan langsung memukuli Juntae karena gagal dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu Juntae mencari cara agar bisa mengambil iPhone milik si En. Seperti biasa saat pelajaran dimulai, ponsel akan dikumpulkan ke hadapan guru dan pada saat itulah Juntae akan mengambil milik si En. Ia pun langsung memberikannya kepada Hyoman lalu bertingkah tidak tahu apa-apa di hadapan si En yang pada saat itu mencari-cari iPhone-nya. Karena merasa bersalah, Juntae pun mendatangi si En dan berkata akan memberikan tambahan uang jika si En mau membeli ponsel yang baru. Si En lalu berkata, apa Juntae pikir dirinya tidak tahu apa-apa? Si En tahu apa yang dilakukan Juntae hari ini agar dirinya merasa lebih tenang karena sudah melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya Juntae adalah orang yang pengecut. Setelah mengatai Juntae, si En pun pulang ke rumah. Sesekali, si En mampir ke rumah sakit untuk melihat keadaan Suho. Si En juga sering mengirimi Suho pesan untuk menceritakan hari-harinya di sekolah yang baru. Ia bercerita, hari itu dia mengatai teman sekelasnya pengecut. Padahal sebenarnya dirinya lah yang pengecut karena ia tidak ingin orang-orang mengganggunya dan menganggapnya seolah tidak pernah ada. 사실 나야말로 비겁한 게 아닌가 싶어. 너는 언제 깨어날 수 있을까? Singkat cerita di sekolah, si En melihat Juntae diganggu oleh Hyoman. Jika dirinya adalah si En yang dulu, mungkin Hyoman dan anak buahnya sudah ia hajar habis-habisan. Tapi sekarang, si En enggan melakukannya. Apalagi ia tahu orang-orang yang di hadapannya inilah yang sudah mencuri iPhone-nya. Saat di kelas, Juntae memberikan si En minuman dan juga makanan. Selama ini, Juntae selalu melihat si En tidur siang dan tidak pernah ikut makan siang. Ia berinisiatif meski si En berulang kali menolaknya. Juntae lalu bertanya, ia sudah memikirkan kata-kata si En saat mengatainya pengecut. Lalu sekarang, ia harus bagaimana agar dirinya tidak menjadi pengecut lagi. Si En hanya bilang, apakah Juntae tahu dengan hukum Newton 3 bahwa jika tidak ada aksi, maka tidak akan ada reaksi. Si En berharap Juntae paham dengan kata-katanya. 반작용도 없는 거야. Semenjak malam itu, Juntae
enggan lagi menerima telepon dari Hyoman dan anak buahnya. Padahal malam itu, Hyoman dan kawan-kawannya sedang berpesta dan membutuhkan Juntae sebagai dompet mereka. Beruntung, pada malam itu Hyoman bisa membayar. Setelah itu ia pun pergi menemui bosnya di sebuah warnet, Sung Jae. Hyoman melaporkan jika pengumpulan iPhone-nya sedikit tertunda. Ia yakin minggu depan target mereka akan segera tercapai, namun agar bisnis mereka bisa sukses, Hyoman ingin Sung Jae mengurus Humin, kapten basket di sekolahnya yang pada saat ini sedang diskor. Hyoman takut jika Humin kembali ke sekolah, bisnis mereka akan terganggu. Pada saat itu, ada om-om yang menertawakan tindakan mereka berdua. Mereka tertawa karena anak-anak SMA itu sedang bermain gangster-gangsteran. Di sana, Sung Jae langsung menghajar salah satunya agar om-om itu tahu mereka bukan sembarang anak SMA biasa. Sung Jae adalah anak SMA yang paling ditakuti. Juntae benar-benar membuat keputusan yang berani. Setelah menolak panggilan dari Hyoman, ia datang pagi-pagi ke sekolah dan kemudian masuk ke dalam ruangan Hyoman, dan di sana ia mengambil semua iPhone lalu mengembalikannya ke meja semua anak-anak yang kehilangan iPhone. Tidak lupa ia meminta maaf kepada mereka semua, termasuk kepada Si-eun. Namun, setelah itu Hyoman yang mengetahui hal ini, jika semua iPhone yang ia kumpulkan telah menghilang, langsung mengamuk kepada Juntae. Mau tidak mau, Juntae kemudian menghadapi Hyoman. Sebelumnya, Juntae mempersiapkan dirinya dengan menggigit roti agar giginya aman jika ia ditonjok. Dan kemudian, Hyoman menyerang Juntae habis-habisan. Di sana semua anak murid pun bersorak. Sementara Si-eun hanya melihat bagaimana Hyoman memukuli Juntae yang mencoba untuk berubah. Si-eun kemudian teringat kembali bagaimana dirinya setahun yang lalu. Ia menghabisi semua musuh-musuhnya demi sahabatnya Suho. Si-eun kemudian mendorong Hyoman dan menyuruhnya untuk berhenti mengganggu Juntae karena begitu berisik. Hyoman yang sudah kehilangan kesabaran berkata ini adalah harinya, di mana ia sudah menanti untuk memukuli Si-eun. Pukulan pertama, kedua berhasil membuat Si-eun terluka. Tapi Si-eun tetap diam sembari mengatur strategi sampai akhirnya saat Hyoman ingin memukulnya lagi, dengan mudah Si-eun menghindar. Pada saat itu, seorang siswa basket datang karena mendengar kegaduhan. Ia menyuruh Hyoman untuk berhenti. Hyoman menolak dan malah mengatai siswa bernama Hyun-tak itu sebagai kacungnya Hyumin. Mentang-mentang Humin lagi diskor, Hyun-tak berlagak menjadi Hyumin. Karena tidak terima, Hyun-tak lantas melakukan kuda-kuda dan melakukan tendangan ke arah hidung Hyoman sebagai ancaman. Tentu saja setelah itu Hyoman pergi dan ia berniat balas dendam, terutama kepada Si-eun dan juga Juntae. Lalu Si-eun mengajak Juntae ke UKS untuk mengobati luka-luka mereka. Di sana, Hyun-tak agak kecewa karena Si-eun pergi berlalu saja tanpa berterima kasih kepadanya. Ia jadi penasaran siapa sebenarnya Si-eun. Sementara itu, Juntae tidak membawa Si-eun ke UKS, tapi ke tempat rahasianya. Menurutnya, jika ke UKS, otomatis guru akan tahu apa yang terjadi dan Hyoman bakalan dipanggil ke kantor lagi dan mereka akan dipukuli lagi. Di tempat rahasianya ini, ia punya kotak P3K lengkap dan cukup untuk mereka berdua. Si-eun lalu bertanya, mengapa Juntae mengembalikan iPhone anak-anak? Juntae berucap, ia hanya mengikuti apa kata Si-eun. Aksi yang benar diikuti dengan reaksi yang benar pula. Setelah itu teman-teman Juntae datang untuk melihat keadaan Juntae. Sementara itu, Hyun-tak mendengarkan teman-temannya menceritakan tentang Si-eun. Saat pertarungan tadi, mereka merasakan aura psikopat di mata Si-eun, meski Si-eun tidak memukul Hyoman balik.
Hyun-tak lalu bertanya apa maksud mereka dan siapa Si-eun sebenarnya. Jadi, salah satunya bercerita, sewaktu Si-eun pindah kemari setahun yang lalu, ia sempat berselisih dengan Hyoman. Hyoman tidak terima dan mencari tahu info tentang Si-eun di sekolah lamanya, di mana ia menghajar beberapa siswa hingga cacat. Ia adalah siswa yang pandai, namun tidak ada satu sekolah pun yang menerimanya kecuali SMA Enjang. Makanya, ia pindah kemari, tapi Hyun-tak masih belum mempercayainya, karena menurutnya semua itu hanyalah rumor. Berbeda dengan Hyoman yang memang tahu mengapa Si-eun menjadi seperti itu. Saat pulang sekolah, Jun-tae memberikan obat dan vitamin untuk Si-eun sebagai ucapan terima kasih. Karena ia sering melihat Si-eun tidur di kelas, ia yakin Si-eun tidak bisa tidur di malam hari, dan Jun-tae berharap obat yang ia berikan ampuh untuk Si-eun. Dan pada malam itu Si-eun pun mencoba obat yang diberikan oleh Jun-tae dan rupanya berhasil. Terlihat bagaimana Si-eun tidak tidur siang dan makan bersama Jun-tae di kantin sekolah. Saat mereka berdua bersantai di lapangan, Hyoman datang dan langsung meminta maaf kepada Jun-tae dan juga Si-eun. Ia lalu menunjuk Hyun-tak yang sedang bermain bola basket di lapangan, di mana Hyoman menuduh Hyun-tak tidak suka dengan Si-eun dan berniat untuk mencelakainya. Ia menyuruh Si-eun untuk berhati-hati. Merasa diperhatikan dan dibicarakan, Hyun-tak lantas mendatangi Hyoman. Apa yang ia lakukan kepada Si-eun dan juga Jun-tae? Hyoman hanya bilang ia hanya ingin berteman dengan Si-eun. Saat hendak masuk ke dalam kelas, Jun-tae berniat pergi ke toilet dulu. Namun ia dicegat oleh anak buah Hyoman. Sementara Hyoman pergi ke ruangan klub basket dan membuat klub tersebut berantakan. Saat pelajaran berlangsung, Jun-tae tiba-tiba menghilang. Si-eun kemudian khawatir kepada Jun-tae, apalagi tiba-tiba Hyoman berkata jika ia melihat Jun-tae dibawa Hyun-tak ke ruang klub basket. Sepertinya Jun-tae menjadi tawanan agar Si-eun mau bertarung melawan Hyun-tak. Si-eun langsung bergegas menuju ruangan basket. Sementara strategi Hyoman selanjutnya adalah memanggil Hyun-tak dengan berkata bahwa Si-eun menunggunya di ruangan basket untuk berduel. Ia bahkan memancing Hyun-tak jika Si-eun mengatai Hyun-tak sebagai kacung Humin. Sementara itu, Si-eun kemudian menolong Jun-tae yang dikunci di dalam loker klub basket. Ia bertanya, apa Hyoman yang melakukan semua ini? Saat Si-eun dan Jun-tae keluar dari klub basket, pada saat itu Hyun-tak melihat Si-eun. Hyun-tak langsung mengejar Si-eun dan bertanya apa yang sudah Si-eun lakukan di dalam ruangan klub basketnya. Di sana, Jun-tae berusaha memberitahukan Hyun-tak apa yang terjadi, tapi karena sudah terlanjur marah, Hyun-tak menyuruh Jun-tae untuk diam saja, karena kini urusannya adalah bersama Si-eun. Si-eun lalu menyuruh Hyun-tak untuk memukulinya saja, karena percuma saja Hyun-tak tidak akan mendengarkan penjelasan mereka. Hyun-tak lalu mengatai Si-eun adalah orang yang jago berakting, pura-pura baik, tapi sebenarnya ia adalah orang yang sudah merusak hidup orang lain, bahkan sudah membuat orang menjadi cacat, dan ada juga yang sampai koma. Tidak terima dikatai seperti itu, Si-eun lalu bertarung melawan Hyun-tak. Saat Hyun-tak merasa serangan Si-eun begitu licik karena memakai senjata yang hanyalah pulpen, tiba-tiba Hyoman dan kawan-kawannya datang. Mereka datang ketika Si-eun dan Hyun-tak sudah merasa lelah sehingga lebih mudah menyerang mereka berdua. Hyoman fokus menyerang Si-eun karena ia sudah lama bersabar menghadapi tatapan psikopat dari Si-eun. Sementara Hyun-tak menghadapi anak buah Hyoman. Hyoman berhasil menjatuhkan Si-eun. Saat ia hendak memukulkan tongkat baseballnya, tiba-tiba sebuah suara menghentikan mereka semua. Orang itu lalu memutar sebuah lagu dari Slam Dunk dan berjalan ke arah mereka seraya tokoh utama. Dia adalah Humin, kapten basket di SMA Enjang yang diskor karena dipitnah telah melakukan perkelahian. Humin
adalah orang yang sangat ditakuti oleh Hyoman. Ia jelas kalah jika melawan kapten basket dari SMA Anjang. 포물선 운동? Setelah menjatuhkan Hyoman, Humin lalu melihat Si-eun, siswa yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Lalu, ia mendatangi rekan tim basketnya, Hyun-tak, yang malah berkelahi dan tidak berlatih. Padahal, sebentar lagi mereka akan ada turnamen. Namun di sana, Hyun-tak memberitahukan jika mereka tidak akan bisa ikut turnamen karena kasus Humin. 머리 괜히 염색했잖아. 이거 물도 잘 안 빠지다. Humin yang kecewa kemudian mengusir Hyoman dan gengnya. Ia menyuruh mereka untuk tidak bertengkar, apalagi menggunakan seragam SMA Anjang. Lalu di sana, Hyun-tak meminta maaf kepada Si-eun karena sudah salah paham. Humin lalu menyuruh Hyun-tak untuk meminta maaf secara tulus. Tapi, Si-eun bersikap acuh dan memilih untuk meninggalkan mereka semua. Si-eun kesal dengan kata-kata Hyun-tak yang mengatainya berpura-pura baik padahal sudah menghancurkan hidup orang lain. Jun-tae lalu menyuruh Si-eun untuk tidak memikirkan kata-kata Hyun-tak, tapi Si-eun berkata semua itu tidak bohong. Kata-kata Hyun-tak memang benar, makanya selama ini ia menahan diri untuk tidak berkelahi di sekolah. 소문 아니야. 이랑 절대 안 싸우려 했거든. Singkat cerita, Humin akhirnya kembali ke sekolah. Sikapnya yang ceria menjadi ciri khasnya. Di sana ia berusaha menghentikan perundungan tanpa harus melakukan perkelahian. 좀 사이좋게 좀 지내세요. Baru masuk, Humin sudah mengajak Hyun-tak untuk latihan basket dengan tim dari SMA Ganghak yang terkenal pandai bertarung. Hyun-tak tidak suka, Humin malah berlatih dengan mereka. Lebih baik, tim basket mereka mencari tim basket yang baik-baik, karena mereka tidak boleh membuat masalah. Humin lantas mengatai Hyun-tak penakut. Selagi mereka sedang bergulat dalam pembahasan ini sekaligus temu kangen, Si-eun dan Jun-tae mendatangi mereka karena tiba-tiba mereka dipanggil guru. 우리 다 교무실로 오래. Ternyata, pertarungan mereka di bawah jembatan kemarin dilihat oleh beberapa murid yang langsung melaporkan hal ini kepada guru. Sehingga mereka berempat mendapatkan hukuman untuk menjadi sukarelawan di akhir pekan. Namun, Hyun-tak tidak terima jika hanya mereka berempat saja. Sementara, orang yang melakukan hal ini, Hyoman dan kawan-kawannya tidak. Tapi, guru tidak percaya karena setahunya di sana hanya ada mereka berempat. 죄송합니다, 쌤. 앞으로 봉사활동 열심히 말씀드립니다. Setelah dari ruang guru, Hyun-tak meminta maaf lagi kepada Si-eun. Di sana, Si-eun juga meminta maaf untuk hal yang terjadi kemarin. Karena terlihat canggung, Humin lantas bercanda kepada Si-eun. Si-eun kurang suka karena Humin terus menyentuh rambutnya. Namun kata Humin, apapun yang ia lakukan, Si-eun bisa melakukan hal yang sama kepadanya. 업되겠냐 이 새끼야. 좀 적당히 좀 해. Dari Jun-tae, Si-eun akhirnya tahu siapa Humin. Menurut Jun-tae, Humin adalah pelindung mereka semua. Jadi, ada sebuah aliansi yang terbentuk dari SMA di kota ini. Baekjin dari SMA Yoil, Sungjae dari SMA Ganghak, Songmok dari SMA Yonsong, dan terakhir, Doha. Mereka bersatu dan menjalani aktivitas layaknya gangster. Hyoman mengumpulkan iPhone untuk bergabung pada aliansi tersebut. Humin diminta untuk bergabung, namun ia menolak. Ia tidak mau berbuat hal-hal keji seperti para pemimpin aliansi itu lakukan. Sejak saat itu, saat mereka melihat anak-anak dari SMA Enjang, mereka akan memukuli, memalak, dan melakukan tindakan perundungan lainnya. Huminlah yang membuat mereka berhenti melakukannya. Dan semenjak ada Humin, mereka tidak berani lagi melakukannya. Makanya, Humin dianggap pelindung SMA Enjang. Sementara itu, nasib Hyoman saat gagal mengumpulkan iPhone
adalah ia dihajar habis-habisan dan diusir dari aliansi. Bisnis ini kemudian membuat Baekjin meminta Sungjae untuk segera mengatasi Humin. Kehadiran Humin benar-benar menggagalkan rencana mereka. Singkat cerita, hari itu, Si-eun, Jun-tae, Humin, dan Hyun-tak menjalani hukuman di Museum Sejarah Korea sebagai sukarelawan. Tidak seperti Si-eun, Humin menjalani hukumannya dengan penuh semangat. Mereka berempat lalu makan siang bersama. Di sana Si-eun juga melihat tingkah konyol Humin yang selalu bercanda dengan Hyun-tak. Tidak sadar, Si-eun tersenyum melihat kekonyolan mereka berdua. Lalu kemudian, tidak sengaja Humin malah menjatuhkan sumpit ke baju Si-eun. Si-eun pun bergegas pergi ke toilet dan di sana ia bertemu dengan Sungjae yang bertanya apakah Si-eun adalah teman Humin. 그 친구야? 친구 잘못 사귀면 인생 조진다던데. Sungjae bahkan memotret wajah Si-eun dan berniat menyerangnya karena tidak suka dengan cara Si-eun melotot kepadanya. Tapi di sana, Si-eun berhasil menghindar dan hal tersebut membuat Sungjae sadar teman baru Humin ini rupanya cekatan juga. Sungjae berkata, hari ini ia hanya menyapa. Lalu kemudian pergi meninggalkan Si-eun. Namun saat di luar, Sungjae malah bertemu dengan Humin yang saat itu juga hendak ke toilet. Sungjae berkata, ia baru saja menyapa anak baru. Ia tertawa melihat betapa seriusnya wajah Humin. Sungjae lalu bertanya, apa Humin yakin tidak mau bergabung ke aliansi? Ia sudah lelah mengajak Humin bergabung, namun sepertinya tidak dengan Baekjin. Sungjae lalu menyuruh Humin untuk menghentikan pertengkarannya dengan Baekjin dan bergabung saja dengan aliansi. Setelah Sungjae pergi, Humin mengecek keadaan Si-eun yang ternyata baik-baik saja. Humin meminta maaf karena semua ini adalah kesalahannya. Si-eun bingung apa maksud Humin. 뭐가? 아니야, 아무것도. Lalu, siapa sebenarnya Baekjin? Baekjin adalah anak yang paling pintar di SMA Yoil. Ia bisa menyelesaikan soal matematika terumit sehingga pernah diberi penghargaan. Banyak yang bilang ia hanya pintar namun tidak bisa berkelahi. Makanya sering berlindung di balik Sungjae. Hari itu, Baekjin mendapatkan kabar jika Hyoman ingin menemuinya karena iPhone yang dijanjikan Hyoman sudah terkumpul semua. Tapi rupanya itu hanyalah jebakan saja karena Hyoman berniat menghabisi Baekjin karena tidak terima diusir dari aliansi. Ia yakin Baekjin tidak bisa berkelahi sesuai dengan rumor yang beredar. Namun ternyata Hyoman salah. Justru orang pintar cenderung lebih pintar mengatur strategi bertarung seperti yang pernah dilakukan oleh Si-eun. Setelah menghajar Hyoman, Baekjin mendapatkan kabar dari Sungjae jika Humin memiliki 2 anak baru, si Letoy dan juga si Lumayan. Ia bertanya apa yang akan Baekjin lakukan terhadap mereka berdua. Sementara itu, Humin mengajak mereka semua makan di restoran ayam ayahnya. Namun Si-eun menolak karena ia sudah punya janji. Tentu saja, Si-eun pergi ke rumah sakit untuk menengok keadaan sahabatnya, Suho. Saat itu, tiba-tiba Humin menelponnya. Rupanya, Jun-tae sudah menceritakan siapa Si-eun dan Humin khawatir kalau Sungjae dan anak buahnya mengikuti kemana Si-eun pergi. Si-eun berbohong jika ia sudah sampai ke rumahnya. Padahal pada saat itu, ia sedang berada di rumah sakit. Seperti biasa, Si-eun menceritakan segala hal yang terjadi pada hari ini kepada Suho, di mana ia senang karena sudah memiliki teman. Tapi tiba-tiba Sungjae mengikutinya. Ia melihat keadaan Suho dan berkata, rupanya inilah teman Si-eun yang sudah Si-eun hancurkan hidupnya. Si-eun pun terkejut mengapa Sungjae tertarik kepadanya dan apa yang Sungjae inginkan. 여보, 좀 가자. 빨리 와, 이 씨발 새끼야.
Sung Jae lalu membawa Si-eun ke markas aliansi, lalu mempertemukannya dengan Baekjin. Di sana, Si-eun melihat tindakan-tindakan dari geng itu yang kebanyakan tidak jauh-jauh dari perundungan dan juga pemukulan. Saat bertemu dengan Baekjin, Baekjin meminta Si-eun untuk menunggu sebentar karena ia sedang menyelesaikan soal matematika. Si-eun lalu berkata, kedatangannya kemari hanya ingin bilang jika ia tidak peduli apa yang terjadi di antara Humin dan juga aliansi ini. Ia hanya ingin mereka tidak lagi muncul di rumah sakit Suho. Jika tidak, Si-eun berjanji akan membunuh mereka semua. Baekjin tidak menyangka Si-eun akan mengancamnya. Sebelum pergi, Si-eun kemudian memberitahukan jawaban pada soal matematika milik Baekjin pada saat itu. Baekjin berkata ia akan menepati janjinya, namun Si-eun harus menepati janjinya juga jika ia tidak boleh berkeliaran di dekat Humin. 되지 말라고. 너도 지켜. Sung Jae heran mengapa ia melepaskan Si-eun begitu saja dan mengapa Baekjin begitu terobsesi dengan SMA Enjang. Padahal Baekjin belum bisa menekan Humin dengan kekuatannya. Baekjin punya rencana lain. Ia akan memancing Humin untuk mencarinya sendiri. Dimulai dengan mengirim anak buahnya ke restoran ayam milik ayah Humin. Dan setelah itu, Humin pun menerima telepon dari Baekjin. 백진이 형이 보고 싶다고 전해달래. 보자. 주소 보낼게. Keesokan harinya di sekolah, Si-eun mendatangi Humin di klub basket. Ia memberitahukan jika tadi malam ia bertemu dengan Baekjin. Namun, ia tidak apa-apa. Hanya saja, ia tidak mau terlibat di dalam urusan Humin dan juga Baekjin. Hyun-tak merasa Si-eun terdengar begitu kasar setelah pertemanan mereka. Tapi, Humin paham dan setuju kepada Si-eun jika mereka tidak perlu bertegur sapa lagi. Si-eun bahkan ingin Juntae menjauh darinya. Lebih baik ia kembali seperti dulu, sendirian dan tidak berteman dengan siapapun. 그냥 난 혼자가 편하다고. Saat pulang sekolah, Humin memilih untuk pulang duluan meninggalkan teman-temannya. Ia beralasan ada janji kencan dengan SMA sebelah. Namun, semua itu tentu saja bohong karena ia punya janji untuk bertemu dengan Baekjin. Sementara, saat Humin pergi, rupanya Sung Jae mengincar Hyun-tak. Masa lalu di antara Sung Jae dan Hyun-tak cukup kelam, karena dulu Sung Jae pernah membuat kaki Hyun-tak sampai patah. 나백진 따까리 짓하는 거? 어저께 배 죽일 수 있잖아. Saat itu, Hyun-tak menyuruh Juntae untuk segera melarikan diri. Pada saat itu, Juntae sempat menghubungi Si-eun dan bertanya apakah Si-eun sudah sampai ke tempatnya dengan aman. Mendengar dari telepon Juntae, sepertinya keadaan Juntae tidak aman dan benar ia dan Hyun-tak berhasil ditangkap Sung Jae dan teman-temannya. Sementara itu, Humin pergi ke markas Baekjin. Baekjin berkata jika ia masih menganggap Humin adalah temannya. Baekjin ingin Humin bergabung pada aliansi. Jika tidak, teror yang akan ia berikan akan terus berlanjut tanpa henti. Dan sekarang, Humin harus mengkhawatirkan kondisi Hyun-tak. Tapi, Humin menolak karena seharusnya Baekjin tahu alasan mengapa selama ini ia menolak bergabung bersama aliansi yang isinya seperti preman. 나는 그냥 네가 존나 싫어. Saat hendak pergi dari markas aliansi tersebut, Humin dihadang oleh anak buah Baekjin. Namun di sana, Baekjin menyuruh anak-anak buahnya untuk melepaskan Humin. 네가 보내주는 게 아니라 내가 가주는 거야. Sementara itu, Hyun-tak dan Sung Jae bertarung. Menurut Sung Jae, kemampuan Hyun-tak sama sekali tidak berkembang, maka dari itu Hyun-tak dan Juntae kalah telak. 괜찮아? Namun tidak lama kemudian,
Si En sampai ke tempat itu dan bersiap menghadapi Sung Jae. Di sana Sung Jae rupanya mengetahui strategi dan gerak-gerik si En sehingga ia dengan mudah mengatasinya dan menyerang si En bertubi-tubi. Beruntung si En menemukan pot dan langsung menghantamkannya ke arah Sung Jae sehingga Sung Jae jadi sulit melihat dan si En pun menghajarnya balik. Bahkan si En sempat melukai kaki Sung Jae. Pada saat itu, Sung Jae masih bisa menyerang si En balik. Ia terus menyerangnya agar si En terluka. Pertarungan itu membuat keduanya menghabiskan tenaga yang banyak. Sung Jae berniat untuk menghabisi si En, namun tiba-tiba 이게 지금 내가 널 죽여야 끝이. pada saat itu Humin pun datang dan langsung melihat keadaan si En. Tiba-tiba, si En malah memanggil nama Suho. Ia berkata jika ia berkelahi lagi dan kemudian meminta maaf. 미안해. Sebelum kejadian pada hari ini, Humin pernah menceritakan tentang persahabatannya dengan Hyun-tak. Hyun-tak adalah anak taekwondo, namun saat bermain dengannya, Hyun-tak malah cedera kaki. Sehingga menurut dokter, Hyun-tak akan sulit menjadi seorang atlet. Humin marah besar dan berniat membunuh orang yang melakukan hal ini kepada Hyun-tak. Namun, entah mengapa Humin merasa ini semua adalah kesalahannya dan rasa bersalah itu menghantuinya. Ia pun berjanji tidak akan pernah lagi mengajari orang cara bertarung. 부탁 저 새끼 저거. 죄책감. 그거. Setelah kejadian itu, si En tiba-tiba terbangun di tempat Humin. Ia pingsan setelah bertarung melawan Sung Jae dan Humin menggendongnya ke tempat ini. Humin berkata, polisi datang dan menangkap Sung Jae. Bagaimanapun, Humin berterima kasih kepada si En. Ia juga meminta maaf karena dirinya semua ini bisa terjadi. Dan Humin berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Lalu si En bertanya apa yang akan Humin lakukan. Apakah Humin akan berkelahi lagi? Menurut si En, hal seperti ini akan terus berulang. Mereka berkelahi untuk balas dendam dan akan ada korban. 결국에는 누군가 다치고. Ternyata Humin menyerah. Ia tahu sebenarnya Baekjin bukan menginginkan SMA Enjang bersatu menjadi aliansi, namun Baekjin ingin dirinya patuh dan tunduk kepada Baekjin. Maka dari itu Humin mengaku ia kalah. Ia akan bergabung dengan aliansi asalkan Baekjin menghentikan aksi terornya. Pada saat itu Baekjin menjemput Sung Jae dari kantor polisi dan membawanya ke sebuah tempat untuk menanyakan apa yang dikatakan oleh Sung Jae pada polisi. Karena Baekjin takut Sung Jae mengungkapkan rahasia rekening gelap mereka yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Sung Jae kecewa karena bukannya peduli kepadanya, tapi Baekjin malah mencurigainya. 싸웠다고 했어. 됐어? 근데 이 씨발 한 번을 안 괜찮냐고? Sementara itu, saat si En berangkat ke sekolah, ia ditunggu oleh Humin, Hyun-tak, dan juga Jun-tae agar masuk ke sekolah bersama-sama. Bahkan saat istirahat siang, Humin datang dan mengajak si En makan bersamanya, karena hari ini Hyun-tak akan membayar semuanya. Hari itu, Humin juga mengajak si En dan Jun-tae bermain basket bersama. Ternyata ada alasan mengapa Humin dan kawan-kawannya menemani si En. Mereka takut jikalau ada anak-anak dari aliansi balas dendam kepada si En. Humin lalu berkata mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut lagi karena ia sudah membereskannya. 했으니까 걱정들 하지 마셔. 너 나백지 만났지? 그런 거 아니야, 새끼야. Lalu kemudian, Humin mendapatkan telepon dari kepolisian yang memberitahukan tentang ayahnya. Ternyata ayah Humin memukuli anak-anak nakal, anak buah Baekjin yang mengganggunya kemarin malam. Baekjin lalu mengirim pesan jika Humin benar-benar masuk ke dalam aliansi, maka ayah Humin dan teman-teman Humin
tidak akan lagi ia sentuh. Humin lantas kesal, ia lalu melampiaskannya ke anak-anak tersebut. Baekjin kemudian mendapatkan telepon dari anak-anak jika Humin memukuli mereka. Baekjin menyuruh mereka untuk membiarkan Humin karena menurutnya tindakan Humin sudah bagus. Lalu hari itu, di tempat bowling, Baekjin bertemu dengan bosnya, Pak Choi Chang-hee, di mana gara-gara Song Jae ditangkap polisi kemarin, Pak Choi jadi mendapatkan telepon dari kepolisian dan hampir saja bisnisnya jadi kacau. Pak Choi yang kesal seolah mengintimidasi Baekjin agar segera menyelesaikan masalah ini. 또 오게 하지 마. Saat Si-eun pulang ke rumah, ibunya sudah menunggunya karena kecewa dengan perilaku Si-eun belakangan ini yang mulai kembali terlibat masalah. Ibunya ingin Si-eun mempersiapkan diri untuk pindah ke luar negeri. Namun Si-eun menolak dan menyuruh ibunya untuk tidak menghiraukannya seperti biasanya. Ibunya berkata, memang masalah di sekolah lama adalah kesalahannya sebagai orang tua yang jarang memperhatikan Si-eun. Tapi kali ini, ia tidak akan mengulangi kesalahannya. Ia ingin Si-eun sekolah di luar negeri. Ibu Si-eun juga sudah membereskan dokumennya di SMA Enjang. Gurunya merasa keputusan ibu Si-eun sudah benar dan menyuruh Si-eun untuk tidak bergaul lagi dengan anak-anak yang aneh. Saat pulang, Si-eun mendengar anak-anak membicarakan jika Humin berbuat onar lagi dan memukuli anak-anak dari aliansi. Mereka takut aliansi akan bertindak dan terjadi pertarungan lagi. Saat itu, Humin sedang mengerjakan tugas dari Baekjin, di mana ia harus mendatangi siswa SMA Songnam dan menyuruh siswa yang digelari gorila itu datang ke aliansi. Meski sedikit ada pertengkaran, tapi dengan mudah Humin mengatasinya. Sementara di rumah Si-eun, saat ia hendak mendaftarkan diri di sekolah internasionalnya, tiba-tiba Hyun-tak dan Jun-tae datang dan langsung mengajaknya bermain basket. Sebenarnya, Hyun-tak dan Jun-tae ingin mengucapkan perpisahan karena mereka sudah tahu jika Si-eun akan pindah ke luar negeri. Meski pertemanan mereka hanya sebentar saja, Hyun-tak senang bisa mengenal Si-eun. Ia juga berterima kasih dan meminta maaf kepada Si-eun. Lalu, Si-eun bertanya apa yang Humin lakukan sekarang. Hyun-tak berkata Si-eun tidak perlu khawatir karena Humin memang sering berkelahi. Saat ia kembali, Hyun-tak akan segera menyadarkannya. Si-eun kemudian mencoba menghubungi Humin dan bertanya keberadaan temannya itu. Humin tidak mau memberitahukan Si-eun, yang penting dirinya tidak akan merugikan Si-eun lagi. Humin kemudian pergi ke aliansi dan memutuskan untuk bergabung bersama Baekjin. Aku. Singkat cerita, Si-eun berada di bandara dan sebentar lagi akan pergi ke Singapura dan bersekolah di sana. Sebelum pergi, ia mendapatkan telepon dari Jun-tae yang berkata jika dirinya tidak sempat mengucapkan perpisahan kepada Si-eun. Ia lalu bercerita jika dirinya, Humin, dan Hyun-tak pernah datang ke rumah sakit tempat Suho dirawat. Mereka berkata, kejadian yang menimpa Suho bukanlah salah Si-eun. Ia ingin Si-eun mengetahui hal tersebut dan jangan pernah merasa bersalah lagi. Si-eun yang mendengar hal itu merasa lega. Ia pun menangis lalu memutuskan untuk membatalkan kepergiannya dan tetap tinggal di Korea. 저 안 갈래요. Teman-teman Si-eun begitu gembira karena Si-eun tidak jadi pindah ke luar negeri. Namun sayang, kabar Humin masuk aliansi membuat mereka merasa bersalah. Humin bergabung bersama Baekjin pasti karena merasa bersalah kepada teman-temannya. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah membawa Humin kembali. Di aliansi, Humin ditugaskan mengumpulkan anak-anak untuk masuk ke dalam aliansi. Jika menolak, mereka akan merasakan pukulan dari Humin yang begitu menyakitkan.
Setelah itu Humin mendapatkan bayaran dari Baekjin. Humin merasa bayaran tersebut adalah perintah baru baginya, karena nantinya Baekjin akan menyuruhnya melakukan hal-hal yang lebih keji lagi. Saat masih kecil, Baekjin adalah anak yang suka dirundung dan Humin yang membelanya. Namun setelah ditolong, Baekjin mulai menjadi kejam dan menurutnya itu semua ia lakukan karena mengikuti Humin. Hal tersebutlah yang membuat Humin jadi merasa bersalah hingga sekarang. Si-eun bingung mengapa Baekjin membutuhkan Humin di aliansi, padahal dulunya mereka adalah teman dekat. Menurut Hyun-tak, mereka memang sangat dekat. Namun saat SMP, Baekjin memutuskan untuk rajin belajar dan tidak mau menatap orang-orang. Ia jadi sering dibully dan Humin lantas mengajarinya cara bertarung. Semenjak saat itu, Humin pun menyesal. Si-eun teringat saat Humin berkata kepadanya tidak akan pernah lagi mengajari orang cara berkelahi. Ternyata inilah sebabnya. 같은 거 누구한테나 알려주지 않는다. Si-eun, Hyun-tak, dan Jun-tae kemudian mendatangi Hyoman yang sedang terpuruk karena kini tidak bisa lagi masuk ke dalam aliansi. Mereka bertanya di mana Humin berada, karena hanya Hyoman yang pernah masuk ke dalam aliansi tersebut. Hyoman awalnya enggan memberitahukannya, tapi karena takut kepada Hyun-tak, akhirnya ia memberitahukan kemungkinan Humin berada di tempat bowling. Baekjin menjadi manajer di arena bowling itu dan membantu pencucian uang yang ada di sana. Tempat itu dipimpin oleh gangster bernama Pak Choi Chang-hee, atau bisa juga Humin berada di Daesung-baek, di mana di sana adalah bisnis jual beli motor hasil curian. Karena berurusan dengan gangster dan sulit mencari buktinya, polisi jadi tutup mata. Dan siapapun yang bekerja untuk Baekjin pasti mendapatkan bayaran yang bagus. Makanya anak buah Baekjin semakin banyak dan banyak orang yang ingin masuk ke dalam aliansi karena gelap mata. Menurut Hyoman, ini jugalah yang membuat Humin bersedia bergabung karena dia sangat miskin. 빨 새끼가 어디서 아는 척이야. Karena sepertinya niat mereka ingin menjatuhkan Baekjin, Hyoman ingin sekali bergabung bersama mereka semua. Namun, Si-eun menolaknya. 가지고 그 새끼 딱 혼자 있을 때 네 도움 필요 없어. 왜? 뭐? Hyun-tak curiga, apa jangan-jangan Humin berada di Daesung-baek dan melakukan pencurian seperti yang dikatakan oleh Hyoman. Si-eun berkata mereka tidak boleh gegabah karena bisa ada yang terluka dan Si-eun punya rencana. Benar, Humin ternyata dipaksa mencuri sebuah motor oleh Baekjin. Baekjin mengancam jika Humin menolak untuk mencurinya, ia akan kembali mengganggu teman-teman Humin. Pada saat itu, Si-eun pergi ke markas Baekjin di dalam tempat bowling. Ia mencari di mana Baekjin berada. 네가 금성재 제낀 또라이 새끼야? 나 백진 어딨어? Sementara itu, Jun-tae dan Hyun-tak pergi ke Daesung-baek. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana mencari Humin. Namun sepertinya di sana tidak ada Humin. Jadi Hyun-tak memutuskan untuk menghubungi Humin yang pada saat itu sedang beraksi mencuri sebuah motor. 안 받아? Karena tidak ada jawaban dari Humin, maka kemudian Jun-tae dan Hyun-tak menerobos masuk ke dalam Daesung-baek. Di sana, Hyun-tak dan Jun-tae menemukan sebuah ruangan, di mana di dalamnya ada celana Humin. Sudah jelas, pasti Humin tinggal di tempat ini. Mereka juga melihat beberapa berkas yang mungkin bisa menjadi bukti kejahatan. Sehingga, Hyun-tak pun mencoba mencari cara untuk bisa menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. 야, Sementara itu, akhirnya Baekjin datang dan bertemu dengan Si-eun. Baekjin bertanya, apa mau Si-eun? Karena setaunya urusan mereka telah selesai. Si-eun ingin bertanya hal yang membuatnya bingung. Baekjin adalah anak yang sangat pintar sampai mendapatkan penghargaan. Lalu mengapa ia nyambi jadi pemimpin aliansi dan mengumpulkan uang kotor dengan berbuat kejahatan? Si-eun pikir
pasti ada alasannya. Dan jika Baekjin tidak memberitahukannya, mungkin Homin tahu sesuatu tentang Baekjin, seolah mengancam Baekjin. Karena meski Baekjin menganggap Homin adalah temannya, belum tentu dengan Homin. Baekjin kemudian memperlihatkan video CCTV di mana Hyuntak dan juga Juntae yang masuk ke dalam ruangan Daesung-baek. Ia berkata, sebentar lagi anak buahnya akan sampai ke sana. Pada saat itu, Si-eun ingin pergi menyelamatkan teman-temannya. Namun ia dihalangi oleh Baekjin yang bisa menangkis serangan dari Si-eun. 무서워? Lalu, pada saat itu Homin datang dan langsung membawa Si-eun keluar dari sana. Si-eun berucap jika Juntae dan Hyuntak sedang berada di Daesung-baek. Si-eun ingin mereka berdua pergi ke sana dan menyelamatkan teman-teman mereka. Homin yang sedang bingung karena di sana ada Baekjin kemudian menyuruh Si-eun untuk pergi lebih dulu karena ada yang harus ia selesaikan dengan Baekjin. Ternyata Homin tidak jadi mencuri motor tersebut. Ia menolak melakukan kejahatan dan menyuruh Baekjin untuk melakukannya sendiri. Terserah Baekjin hendak melakukan apa kepada teman-temannya karena ia sudah tidak peduli lagi. Homin ingin Baekjin berhenti menghubunginya dan mari bertingkah seolah-olah mereka berdua tidak saling mengenal. Baekjin tentu saja tidak terima. Ia langsung menyerang Homin, namun Homin membalas serangan dari Baekjin. Sementara itu, saat Juntae dan Hyuntak mencari berkas bukti penjualan motor-motor ilegal, Juntae menemukan berkas lama yang tersimpan, yang kemudian langsung mereka bawa untuk dilaporkan ke kantor polisi. Namun, saat hendak pergi dari sana, ia dihadang oleh kedua pemimpin aliansi lain, yaitu Dongha dan juga Songmok. Hyuntak menyuruh Juntae untuk mundur, sementara dirinya akan menghadapi mereka semua. Namun, Hyuntak tidak sebanding dengan Doha. Ia jelas kalah. Tapi di sana, Juntae juga tidak tinggal diam. Saat melihat Hyuntak tersungkur, ia pun langsung mendorong Dongha dengan keras hingga Dongha terpental jauh. Lalu, kemudian ia mengajak Hyuntak untuk segera kabur. Sementara itu, saat Si-eun menuju Daesung-baek dan hendak menyelamatkan teman-temannya, ia menerima telepon dari rumah sakit tempat Suho sedang dirawat bahwa saat ini Suho sedang kritis dan Si-eun diminta untuk datang ke rumah sakit. Namun, pada saat itu, Juntae dan Hyuntak mencoba bersembunyi dari kejaran Dongha dan juga Songmok. Awalnya, persembunyian Juntae membuahkan hasil. Mereka berhasil menghindar dari anak-anak aliansi setelah bersembunyi di bawah mobil. Tapi, setelah itu Juntae ketahuan dan langsung dihajar. Hyuntak yang ingin menolong Juntae juga tidak luput dari serangan. Tidak hanya itu, berkas untuk mereka jadikan bukti pun dirampas oleh Dongha. Pada saat Dongha serta Songmok menghajar Juntae dan Hyuntak, di saat itulah Homin datang. Melihat teman-temannya terkapar tidak berdaya, Homin pun geram dan langsung membalas dendam kepada mereka semua. Pada saat itu, seorang aliansi bermotor berhasil memukul kepala Homin. Namun, Homin tetap bisa bangkit untuk mengalahkan Dongha dan menyerang di titik pusat sehingga Dongha langsung terkalahkan. Lalu kemudian Homin mengalahkan anak bermotor itu dengan sekali pukulan. Saat Homin melanjutkan untuk menyerang Songmok, di saat itu Juntae mendapatkan kabar tentang Si-eun yang baru saja kecelakaan. Homin, Hyuntak, dan Juntae lantas berlari ke rumah sakit untuk melihat keadaan teman mereka. Di sana, mereka bertemu dengan ibu Si-eun yang menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena kondisi Si-eun sudah stabil. Namun, ia juga berharap mereka bertiga tidak lagi datang dan berteman dengan putranya. 친구하지 말아줘. 부탁할게. Sementara itu,
Si-eun bermimpi di dalam tidurnya. Ia melihat bagaimana Humin, Hyun-tak, dan Jung-tae bergembira bersama. Lalu, Bom-sok datang dan berkata jika dulu dia, Si-eun, dan juga Suho seperti mereka. Namun, semua itu tidak ada gunanya karena pada akhirnya mereka akan saling terluka dan juga hancur. Si-eun mencoba meminta maaf kepada Bom-sok, namun bukan itu yang ingin Bom-sok dengar dari Si-eun. 미안하다는 말 듣고 싶었던 거 아닌데? Sementara itu, salah satu berkas ternyata menghilang alias kurang satu. Baekjin murka dan menyuruh anak buahnya untuk segera mencarinya. Berkas itu masih berada di tangan Jung-tae. Ia bertanya-tanya, jika ia menjadi Si-eun, apa yang akan ia lakukan? Jung-tae mencoba datang ke kantor polisi. Namun, polisi juga bingung sebenarnya transaksi apa yang ada di kertas ini. Sehingga kemudian, Jung-tae mengambil kertas itu kembali. Namun saat di luar, ia malah bertemu dengan anak buah Baekjin yang langsung menangkap Jung-tae dan merampas berkas tersebut, lalu menghubungi Baekjin dan mengatakan jika berkas tersebut sudah mereka musnahkan. Baekjin lalu bicara kepada Jung-tae. Apa Jung-tae memotret berkas tersebut dan menyimpan di dalam ponselnya. Ia berusaha memberitahukan jika bocah seperti Jung-tae tidak bisa apa-apa dengan berkas tersebut. Jung-tae sadar jika Baekjin sangat memerlukan berkas itu, sehingga Jung-tae pun berbohong jika file berkas itu masih ia simpan. Jika Baekjin ingin dirinya menghapusnya, maka ia ingin Baekjin menjauhi teman-temannya. Namun di sana Baekjin menolak karena ia pikir Jung-tae tidak akan bisa apa-apa dengan bukti tersebut. Jadi anak buahnya terus menyiksa Jung-tae dan memaksa Jung-tae untuk segera menghapus foto tersebut. Tiba-tiba, Song-jae datang karena mendengar keributan. Ia tahu Jung-tae adalah teman Si-eun dan menyuruhnya untuk segera menuruti apa kata anak buah Baekjin jika Jung-tae tidak ingin mati. Tapi, meski dipukuli, Jung-tae tetap kekeh menyimpan foto bukti itu meski ia harus mati. Mendengar kegigihan Jung-tae, Song-jae lantas membantunya menghabisi anak buah Baekjin. 응? 존재미라니까. Tidak lama kemudian, Humin dan Hyun-tak datang dan memeriksa keadaan Jung-tae. Meski sedikit ada dendam, Humin berterima kasih kepada Song-jae karena sudah membantu Jung-tae. Song-jae berkata, menurutnya SMA Enjang lebih pantas dipimpin bocah seperti Jung-tae dan orang seperti Si-eun. Humin lantas setuju. Ia memang merasa teman-temannya lebih pantas ketimbang dirinya. Sementara itu, tiba-tiba tempat bowling alias markas Baekjin didatangi oleh Pak Choi lagi yang ternyata menerima telepon dari kepolisian karena Jung-tae. Pak Choi sudah pernah bilang untuk tidak membuat masalah, namun Baekjin malah membuat hal ini semakin parah. Untuk itu, ia memberikan Baekjin kesempatan terakhir. Jika ia masih mendengar ada masalah lagi, maka di saat itulah Baekjin akan mati. 그래서 가오도 잡고 형 또 오면 너 죽어. Melihat aliansi selalu mengganggu mereka dan Humin khawatir dengan keadaan teman-temannya, Humin lantas membuat keputusan, di mana kemudian ia datang ke SMA Yeol dan membawa pengeras suara. Di tengah lapangan SMA Baekjin itu, Humin berteriak memanggil nama Baekjin yang membuat semua siswa langsung melihat ke arah jendela. Humin menantang Baekjin untuk bertarung. SMA Enjang melawan aliansi yang dipimpin oleh Baekjin. Jika Enjang menang, maka aliansi harus segera bubar. Kabar itu pun langsung menyebar. Humin menantang aliansi dan meminta anak-anak Enjang untuk bergabung. Sebenarnya, sebagian anak-anak Enjang enggan bertarung mengingat melawan aliansi itu tidak mudah. Di sana, Hyun-tak berkata lewat radio SMA jika selama ini anak-anak aliansi selalu saja mengganggu anak-anak Enjang. Jadi inilah saatnya mereka balas dendam dan membantu Humin. 한 번만 도와줘라. 내가 질 것 같아? Pada saat itu, Humin datang ke rumah sakit dan melihat keadaan Si-eun. Humin meminta maaf kepada Si-eun, Hyun-tak, Jung-tae, bahkan ia ingin minta maaf
kepada Baekjin. Lalu, pada saat itu ibu Si-eun datang. Ho-min langsung berniat untuk pergi, namun ditahan oleh ibu Si-eun yang merasa perkataannya kemarin agak kelewatan. Ia mengizinkan Ho-min untuk melihat keadaan Si-eun. Ibu Si-eun berucap, jika Si-eun tidak apa-apa, ia tidak tertabrak. Ia hanya pingsan karena sarafnya terkejut dan menurut dokter saat ini Si-eun sedang tertidur. Selama ini Si-eun tidak pernah tidur dengan nyenyak. Jadi tubuhnya menyuruhnya untuk beristirahat tergantung kapan Si-eun mau bangun. Di dalam mimpi Si-eun, Bom-sok menahannya untuk tidak pergi. Karena percuma jika Si-eun kembali, Si-eun akan terluka lagi. Namun Si-eun harus kembali karena sekarang yang lebih penting adalah teman-temannya yang sekarang dan juga ia harus segera menemui Suho. Si-eun kemudian terbangun dan langsung mencari keberadaan Suho. Beruntung mereka satu rumah sakit. Setelah Ho-min menenangkan Si-eun, barulah Si-eun pergi ke kamar Suho yang rupanya tidak apa-apa. Si-eun meminta maaf kepada sahabatnya itu karena sudah datang terlambat. Ia berjanji tidak akan bersedih lagi. Semua yang Suho ajarkan kepadanya bagaimana rasanya berteman akan ia coba lakukan kepada teman-teman barunya. Lalu kemudian Si-eun mendatangi teman-temannya yang sudah menunggunya. Juntae menangis karena mengira Si-eun tidak akan selamat. Ho-min lalu menenangkan temannya itu dan berkata pria sejati tidak boleh menangis. Padahal Si-eun tahu jika sebenarnya Ho-min juga menangis. Sekarang Si-eun ingin tahu selama ia tertidur apa yang terjadi kepada Baekjin. 뭐가? 나 백진. Setelah tahu akan ada perang, Si-eun meminta Ho-min untuk mengundur harinya karena mereka butuh rencana untuk bisa mengalahkan aliansi. Jika hanya bertarung, jelas mereka akan kalah jumlah. Jadi, Si-eun ingin memecah aliansi terlebih dahulu. Ia kemudian mencari tahu siapa di antara aliansi yang paling Baekjin percayai. Tentu saja Song-jae, pria yang pernah Si-eun tusuk kakinya sehingga harus suntik tetanus. Si-eun meminta maaf karena sudah melakukan hal tersebut kepada Song-jae. Tapi Si-eun ingin Song-jae menyerahkan rekening gelap aliansi kepadanya. Song-jae lalu bertanya jika ia memberikannya kepada Si-eun, apa yang akan ia dapatkan. Si-eun pun berjanji akan menghancurkan aliansi dan bukti-bukti kejahatan Song-jae juga akan lenyap. Song-jae benar-benar kagum dengan Si-eun yang menurutnya benar-benar sudah gila. Padahal ia hanyalah bocah biasa. Ia pun setuju dan menyerahkan akun rekening gelap milik aliansi. 진짜 졸라 개또라이 새끼. Lalu, rencana Si-eun selanjutnya adalah menarik Hyoman untuk membantunya. Si-eun menyuruh Hyoman untuk menyebarkan ke aliansi jika Baekjin mencuri uang aliansi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dulu, banyak orang ingin bergabung ke aliansi karena uang. Karena uang jugalah mereka dipisahkan. Di sana, sebenarnya Ho-min khawatir kepada Baekjin setelah pertarungan ini selesai. Bagaimanapun, dirinya dan Baekjin pernah menjadi sahabat. 생각은 네가 많은 것 같은데. 지는 사람이 음료수빵. Rupanya, uang-uang yang diambil oleh Baekjin dari aliansi ia sumbangkan ke panti asuhan. Tapi, pemilik panti itu merasa resah dari mana Baekjin bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Sementara dia hanyalah anak SMA. Maka dari itu, pemilik panti itu meminta Baekjin untuk berhenti mengirimkan uang. Lalu di sana, Baekjin kemudian berkata jika sebentar lagi ia akan pamit. 좀만 쉬었다 갈게요. Lalu tibalah harinya. Di tengah hujan yang cukup lebat ini, Baekjin bingung mengapa hanya sedikit anak buahnya yang datang untuk bertarung. Dong-ha kemudian berkata, jika anak-anak meributkan rekening palsu tersebut. Dan di sana Baekjin sadar Si-eun telah berbuat sesuatu. Pada saat itu, Si-eun dihubungi oleh Song-jae jika kantor aliansi sedang kosong. Lebih baik Si-eun segera ke sana untuk mengambil bukti tersebut. Song-jae begitu terkesan dengan kecakapan Si-eun untuk menjatuhkan Baekjin. Tapi
tidak akan semudah itu karena di sana ia malah membuat Si-eun masuk ke dalam jebakannya dan membuat Si-eun menjadi pingsan. 누가 다치니 한사기가 된 것 같아가지고. Sementara itu, SMA Enjang kemudian berkumpul. Di sana juga ada Hyoman yang ingin memperbaiki citranya karena pernah ingin menjadi aliansi dengan mengorbankan anak-anak Enjang. Juntae belum bisa memaafkan Hyoman atas perundungannya selama ini. Tapi hari ini, ia membutuhkan Hyoman. Maka untuk kali ini saja, ia mengizinkan Hyoman untuk bergabung bersama mereka semua mengalahkan aliansi. 가자. Setelah itu, semua anak SMA Enjang pergi ke lapangan tempat pertarungan itu dilaksanakan. Di sana, Humin berterima kasih karena anak-anak SMA Enjang datang untuk membantunya. Namun ia bingung karena Si-eun tidak ada bersama mereka. Juntae lalu mendapatkan pesan jika Si-eun pergi ke tempat bowling yang rupanya ini hanyalah siasat dari aliansi untuk menyembunyikan Si-eun sampai pertarungan itu selesai. Juntae lalu menjemput Si-eun ke markas aliansi dan di sana Si-eun sedikit terluka karena berusaha untuk kabur. Beruntung, Juntae datang membantu. Meski Juntae juga terluka, ia tetap menyuruh Si-eun untuk segera pergi ke lapangan. Sementara dirinya akan menyusul karena lukanya cukup serius. 부터 가자. 아니야, 나 진짜 괜찮으니까 가서. Pertarungan pun dimulai saat Humin meneriakkan jika SMA Enjang menang, maka aliansi harus bubar. Baekjin lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua orang tanpa terkecuali. Hyuntak lalu berhadapan dengan Songmok. Awalnya, Songmok meremehkan Hyuntak, mengingat kaki Hyuntak pernah cedera dan Hyuntak sering kalah melawannya. Tapi kali ini, Hyuntak tentu tidak seperti biasa. Ia sudah mengerahkan kekuatannya untuk bisa menjatuhkan aliansi ini. Sementara itu Hyoman bertarung melawan Dongha. Dendamnya kepada aliansi karena sudah pernah mengusirnya, ia lampiaskan untuk menjatuhkan Dongha. Meski ujung-ujungnya ia akhirnya dipukuli juga. Sementara itu, Baekjin dan Humin akhirnya berhadapan. Pertarungan mantan kedua sahabat itu tidak terelakkan. Pukulan telak di wajah Humin membuat Humin berkata jika kini Baekjin sudah banyak peningkatan. Buktinya ia tidak pernah mengajarkan tinju seperti yang dilakukan oleh Baekjin. Lalu, mereka berdua kembali berkelahi di mana Humin menargetkan bahu dan tangan Baekjin. Tapi, meski harus menggunakan satu tangan, rupanya Baekjin masih mampu mengalahkan Humin dengan pukulan bertubi-tubi di kepalanya. Sehingga, pada saat itu, Humin tidak bisa bangkit lagi. Melihat hal tersebut, mereka semua menghentikan pertarungan karena kini aliansi sudah menang. Baekjin berkata, mulai hari ini, SMA Enjang berada di bawah aliansi. Jika ada yang keberatan, maka boleh bertarung melawannya. Pada saat itu, Hyuntak berani maju ke depan. Namun kemudian, tiba-tiba Si-eun datang dan menggantikan Hyuntak. Ialah yang akan menghadapi Baekjin dan bertarung dengannya. Baekjin mengejek Si-eun karena bisanya hanya banyak bicara, tapi saat bertarung dengannya, Si-eun jadi takut. Padahal yang dari tadi banyak bicara hanyalah Baekjin. Baekjin kemudian menaruh tangannya yang sakit ke dalam saku bajunya, lalu menyerang Si-eun dengan satu tangan. Si-eun lalu menyerang kaki Baekjin dan memukulnya dengan keras. Si-eun memukul kaki Baekjin bertubi-tubi sehingga kini kakinya pun terlihat pincang. 나이스! Namun, meski satu tangan dan satu kakinya sakit, Baekjin masih bisa tersenyum dan menyerang Si-eun bertubi-tubi. Si-eun mencoba untuk bangun, tapi tendangan terakhir dari Baekjin membuatnya langsung tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Baekjin berucap, apalagi yang kini Si-eun incar darinya, tangan dan kaki, lalu apa? Si-eun hanya bilang, ia ingin mengincar yang ada di dalam diri Baekjin. Lengan dan kaki Baekjin telah cacat.
Kini ia ingin di dalam diri Baekjin juga cacat. Lalu tiba-tiba Humin bangkit sesuai dengan rencana Si-eun dan juga Humin. Saat Humin kalah dalam pertarungan pertama, Si-eun akan maju dan mencoba untuk bertahan. Pada saat itu, Si-eun ingin Humin mengistirahatkan diri, dan pada saat Humin sudah pulih, Si-eun ingin Humin mengalahkan Baekjin. 내가 미안하다. 누나한테 미안해라. Akhirnya, pertarungan telah berakhir dan SMA Enjang telah menang melawan aliansi. Pada saat mereka pulang, mereka pun tertidur di bus dengan pulas. Seolah-olah hari itu tenaga mereka telah terkuras. Setahun telah berlalu. Kini Si-eun dan teman-temannya bisa bersekolah dengan damai. Setelah pertarungan tersebut, aliansi telah bubar dan Baekjin pun menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya Baekjin. Apakah ia masih hidup atau mati dibunuh oleh Pak Choi? Pada saat beristirahat, Si-eun menerima telepon dari rumah sakit jika Suho sudah siuman. Ia dan ketiga temannya lalu berlari menuju rumah sakit, dan di sana Si-eun melihat Suho yang duduk menunggunya. Humin menyuruh Si-eun untuk segera pergi menemui Suho. Saat melihat Si-eun, Suho juga melihat teman-teman baru Si-eun. Ia senang dan bangga melihat Si-eun akhirnya memiliki teman-teman di sisinya. Sementara Si-eun tersenyum lega, akhirnya Suho sahabatnya telah kembali. 잘 살았냐? 보기 좋네. Sementara itu, saat Song-jae datang ke markas aliansi, ia bertemu dengan Pak Choi yang ingin Song-jae menggantikan posisi Baekjin sebagai seorang pemimpin. Song-jae menyetujuinya karena sepertinya bakalan menyenangkan. Meski Pak Choi berkata yang namanya cari uang pasti melelahkan. Lalu Song-jae bertanya kemana perginya Baekjin. Dilihat dari tatapan Pak Choi, jelas Baekjin telah ia bunuh, dan benar, tidak lama kemudian pemakaman Baekjin pun dilaksanakan. Meski musuhan, Humin, Si-eun, Hyun-tak, dan Jun-tae datang ke pemakaman Baekjin sambil menangis, menyesali apa yang sudah terjadi di antara mereka. Dan kemudian, alur cerita drama Korea Weak Hero Class 2 berakhir. Perjalanan kedua Si-eun mengajarkan pentingnya menjaga persahabatan dan mengatur strategi dalam menghadapi kekerasan. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.